Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dan salam perkenalan bahwa di sini kita bisa bertatap muka meskipun lewat jarak jauh karena satu kondisi, yaitu adanya pandemi COVID-19. Anak-anak sekalian, di pagi hari ini saya perkenalkan, nama saya Bu Ahli Mama, mengampu IPS kelas 7, dan alamat saya ada di Undaan Kidul Gang 5. Dalam pelajaran ini nanti saya mohon bagi anak-anak sekiranya untuk lebih memperhatikan meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi kamu semuanya. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita selalu menghadiahkan Suratul Fatihah kepada Bapak Ibu kita yang mengampu kalian mata pelajaran, supaya apa yang kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat, berguna bagi kalian di kemudian hari. Ila hadrati fi jasati Bapak Ibu guru yang mengajar di MTS Nahdlatul Muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, sambil membuka buku kalian, simak buku yang ada di depan kalian. Jangan gojek dan lain sebagainya. Kamu fokuslah pada pelajaran ini, mudah-mudahan kamu bisa menerimanya. Dalam materi kali ini anak-anak, pada bab 1 bisa kalian perhatikan, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Kita tahu bahwa kita berada di Indonesia. Indonesia itu mempunyai banyak kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah. Nah, sumber-sumber daya alam itu anak-anak tidak berada di satu wilayah saja atau di tempat tertentu saja, tetapi itu menyebar, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain sumber daya alam, ternyata negara kita itu kaya akan tambang. Ya, jadi selain tambang, di sini juga ada banyak sumber-sumber daya yang lain. Ya, jadi mengingat sumber daya alam yang begitu banyaknya di wilayah kita, ini adalah merupakan keuntungan bagi kita semua. Nah, ini kenapa negara kita itu mempunyai kekayaan alam yang begitu melimpah ruah. Ini tentu saja karena letak Indonesia yang begitu menguntungkan, begitu strategisnya, baik itu secara astronomis, secara geografis, ataupun secara geologis. Lantas di sini yang kita pertanyakan adalah, apakah ada keterkaitannya antara potensi sumber daya alam Indonesia dengan kondisi bencana alam yang ada di Indonesia? Lah, untuk menjawab itu semua,
mari kita bahas satu persatu bagaimanakah keterkaitan antara tempat satu dengan tempat yang lain. Yang kita maksudkan konektivitas ruang dan waktu di sini adalah segala yang ada di seluruh permukaan bumi yang terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian yang ada di permukaan bumi kita itu tidak hanya tumbuh-tumbuhan, kemudian tidak hanya hewan, tetapi di situ juga adanya udara. Jadi di situ nanti tempat manusia dan makhluk lain yang bisa membantu melakukan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang bisa menjaga kelangsungan hidup. Kemudian apa sih interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang di situ adalah cara mengelola ruang-ruang atau tempat-tempat berdasarkan potensi dan permasalahannya dan keterkaitan satu ruang dengan ruang yang ada di sekitarnya. Nah, keterkaitan antar lokasi atau antar ruang atau antar tempat itu bisa kita lihat baik secara fisik maupun secara non fisik. Nah, secara fisik ini nanti setiap ruang, setiap tempat itu pasti memiliki ciri atau karakteristik pembangunan fisik yang berbeda sesuai dengan perannya di satu tempat atau di satu wilayah tersebut. Kemudian kalau secara non fisik ini adalah interaksi antar ruang atau antar lokasi yang bisa kita lihat dari adanya kesenjangan-kesenjangan sosial maupun ekonomi. Nah, jika kita membicarakan ruang atau tempat atau wilayah sesuai dengan konsep ekologi manusia, nah ruang atau tempat di sini berkaitan dengan interrelasi manusia dengan lingkungannya. Nah, di mana pada tahap perkembangannya itu membentuk satu sistem ekologi atau ekosistem. Kemudian tiap ruang atau tiap tempat di permukaan bumi itu memiliki ciri masing-masing. Nah, adapun perbedaan karakteristik ruang atau wilayah yang ada di permukaan bumi, setiap ruang itu dapat memiliki keterkaitan dengan ruang atau wilayah lainnya. Kemudian perbedaan antara ruang dan ekologi itu terletak pada kajian yang nanti kita bahas selanjutnya. Jadi untuk ekologinya ini adalah merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antar organismenya, sedangkan ruang ini adalah merupakan tempat adanya interaksi tersebut. Kemudian, jadi apa sih sebenarnya ruang itu? Ruang ini kita bisa mengartikannya lokasi, tempat, atau wilayah. Ya, jadi di situ ruang adalah
tempat pada permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh manusia ataupun makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruang di sini nanti mencakup berbagai hal. Jadi tadi sudah kita simak, yaitu ada udara, ada lapisan atmosfer, ada perairan. Perairan di sini nanti ada laut, mungkin ada sungai dan danau. Sedangkan di bawah permukaan bumi ini juga kita dapati ada air, ya, dan tanah dan batuan pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Secara garis besar, lingkungan ini merupakan keadaan sekitar di mana bisa mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Kemudian selanjutnya, jadi di sini secara umum yang kita namai lingkungan itu adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung, ini pun juga termasuk pengertian lingkungan. Kemudian dalam kajian geografi, wilayah ini nanti bisa diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki ciri khusus yang menggambarkan satu keseragaman, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di daerah sekitarnya. Secara garis besar, wilayah ini adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh ketampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas tadi, yaitu mengenai interaksi antar ruang atau lingkungan, ini bisa diartikan sebagai tempat yang meliputi ruang darat atau ruang laut ataupun udara, termasuk di dalamnya itu adalah ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Itu ada laut, ada sungai, dan ada danau. Dan di bawah permukaan bumi, yaitu ada air dan tanah sampai kedalaman tertentu, serta lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme ataupun makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang atau wilayah. Nah, batas ruang itu dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Jadi ruang di sini adalah merupakan daerah atau hamparan yang bebas, tidak digunakan atau kosong. Ya, jadi di sini merupakan dimensi tinggi, ada panjang lebar, di mana segala sesuatu
ada dan bergerak. Area kosong di antara benda-benda termasuk udara, tanah, bebatuan dan lainnya. Ya. Jadi secara keseluruhan interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitan satu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana keterkaitan antar lokasi atau ruang? Ini kan bisa dilihat secara fisik maupun non-fisik. Nah, perbedaan karakteristik ruang tersebut itu bisa menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Karena kita tahu setiap ruang atau setiap wilayah itu membutuhkan wilayah lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, interaksi antar ruang di sini dapat berupa pergerakan orang. Mungkin dari satu wilayah kita dapati ada sejumlah penduduk atau manusia yang mempunyai keahlian tertentu, sedang di lain tempat tidak memiliki. Sehingga bagi daerah yang tidak memiliki, mau tidak mau dia akan membutuhkan tenaga lain, sehingga tenaga lain atau penduduk lain ini bergerak ke suatu tempat lainnya dan sebaliknya. Kemudian barang, kita tahu wilayah kita tadi kan luas, tidak semua tempat itu diberikan barang atau sumber daya alam yang sama. Nah, bagi daerah yang mengalami kelebihan, mungkin dia akan menggerakkan atau mengirimkan barang itu ke tempat daerah yang lain, sedangkan daerah yang lain pun sebaliknya. Kemudian adanya satu informasi, jadi masing-masing daerah ini saling membutuhkan, saling ingin tahu daerah mana yang kira-kira memiliki kelebihan sumber daya alamnya atau mungkin saja keterampilan-keterampilan dari penduduknya masing-masing. Kemudian ada beberapa kondisi, ya, mau tidak mau daerah satu, ruang satu dengan ruang lainnya ini akan memaksa saling ketergantungan, saling bergantung. Ya, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, tetap dia butuh kerjasama atau butuh adanya hubungan dengan ruang lainnya. Nah, di sini ketergantungan ini bisa berupa saling melengkapi atau kita sebut dengan complementarity. Kemudian adanya kesempatan antara atau intervening opportunity dan keadaan yang bisa diserahkan atau dipindahkan atau kita sebut dengan transferability. Coba kita simak satu persatu. Saling melengkapi atau complementarity atau regional complementarity. Saling melengkapi ini merupakan satu kondisi di mana ada sebuah hubungan yang saling melengkapi dan terjadi pada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Kita ambil contoh wilayah A, penghasil telur dan daging ayam, sedangkan wilayah B menghasilkan buah-buahan.
Nah, wilayah A ini membutuhkan buah-buahan, sedang wilayah B membutuhkan telur dan daging ayam. Nah, jika masing-masing wilayah ini memiliki kelebihan, maka wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Jadi mereka ini saling melengkapi apa komoditas yang tidak dimiliki. Kemudian kondisi ketergantungan yang kedua yaitu adanya kesempatan antara, atau kita sebut dengan intervening opportunity. Nah, kesempatan antara ini merupakan satu konsep di mana sebuah lokasi mempunyai alternatif lain yang lebih baik dari tempat asal maupun tempat tujuan. Jadi semisal A membeli sebuah barang atau produk, maka seseorang akan mempertimbangkan faktor jarak, biaya untuk memperoleh barang tersebut. Jadi di situ nanti pada saat A misalkan membeli sayur di wilayah B, akan tetapi baru diketahui bahwa di wilayah C yang juga menjual sayuran. Nah, oleh karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli sayur itu nanti akan memilih wilayah yang terdekat yaitu C. Nah, akibat dari kondisi ini, maka interaksi antara wilayah A dengan B itu bisa melemah karena kebutuhan sayur mayur di wilayah A biasanya dipenuhi oleh wilayah B, itu telah dipenuhi oleh wilayah C. Jadi ini ketergantungan akibat adanya interaksi antar ruang yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengingat daerah satu daerah lainnya itu menghasilkan komoditi yang berbeda, dan supaya dalam pemindahan barang atau pembayaran itu mudah, maka di sini ada konsep kedua yaitu kemudahan transfer atau memudahkan pemindahan barang. Kemudian transfer itu bisa diartikan sebagai pengangkutan barang atau proses berpindahnya barang dari satu tempat ke tempat lain, atau juga pemindahan orang dari satu ke tempat yang lain dalam kegiatannya yang di situ membutuhkan biaya. Nah, biaya dalam kegiatan pengangkutan itu harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Nah, nanti apabila biaya tersebut itu terlalu tinggi dibanding dengan keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Ya. Nah, interaksi keruangan, interaksi wilayah ini merupakan konsep yang bisa memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antara komponen ruang muka bumi, baik antar faktor alami, faktor alam dengan manusia, atau alam dengan kondisi
sosial budaya, atau mungkin faktor sosial. Nah, kemudahan dalam pemindahan barang dalam rangka memperingan biaya atau pembayaran ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, di situ adanya interaksi atau komunikasi antar ruang yang saling membutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua atau B, adanya jarak mutlak dan jarak relatif antara wilayah. Kalau misalkan jarak antar ruang ini dekat atau mungkin wilayahnya itu hanya satu, saya kira tidak ada cara pemindahan barang atau transfer. Kemudian atau kelancaran sarana dan prasarana. Hal itu bisa dilakukan karena dalam rangka untuk memudahkan kelancaran sarana dan prasarana agar para manusia di dalam memenuhi kebutuhannya itu bisa berlangsung secara berkesinambungan dan tidak mengalami gangguan. Jadi inilah anak-anak materi yang kita bahas kali ini, yaitu bagaimana manusia, kemudian bagaimana gambaran tempatnya, dan bagaimana gambaran daripada lingkungan untuk menyesuaikan kelangsungan hidupnya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa membawa manfaat bagi kalian, dan di sini ada beberapa soal evaluasi yang harus kamu kerjakan dengan baik dan benar, dan soalnya itu bisa kalian lihat di link Google Form di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.